Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di sejarah selanjutnya, yaitu makam anak raja. Bisa lihat di sekeliling, ini merupakan salah satu makam daripada anak-anak raja yang ada di desa tetangga. Baik teman-teman semua, tadi kan kita sudah membahas mengenai makam Tuan Lebih. Sekarang kita beralih akan membahas mengenai makam daripada anak-anak raja ini sendiri. Nah, kita langsung saja Bapak, dimana pertanyaan di sini seperti biasa kita akan mengulik sejarahnya terlebih dahulu, terus nanti asal usul kenapa makam anak-anak raja ini bisa dimakamkan di sana. Terus nanti kita akan membahas juga bagaimana perkembangan dari makam itu sendiri, dari semulanya makam itu berdiri hingga banyaknya makam-makam yang ada di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan membahas atau bercerita sedikit tentang makam anak-anak raja yang berada di desa tetangga. Jadi makam anak raja disebut itu di desa tetangga ini adalah makam Tegolong. Tegolong itu artinya adalah golongan-golongan tertentu yang dimakamkan di sana, mulai daripada anak raja, keturunan dan sepupu raja dimakamkan di sana, yang namanya makam Tegolong. Kalau kita mengingat sejarah kerajaan Selaparang, kalau kita mengkerucutkan di mana sebenarnya posisi kerajaan Selaparang itu, orang luar mengenalnya kerajaan Selaparang berada di Lombok atau di Gumisasa. Tapi kita kerucutkan lagi di mana posisi kerajaan Selaparang, mesti orang akan mengatakan Lombok Timur. Kita kerucutkan lagi di mana posisi kerajaan Selaparang, dia akan mengatakan Kecamatan Pringgabaya. Sebab dulu kerajaan Selaparang itu berada di Teluk Lombok atau di Kayangan. Tetapi karena faktor keamanan, dia bergeser ke daratan yang lebih tinggi, ya, yang namanya Kecamatan Suilang. Setelah ada pemekaran kecamatan, dikerucutkan lagi di mana sesungguhnya kerajaan Selaparang itu selalu disebut Tetangga Selaparang. Artinya ada dua desa yang sekarang menjelma Tetangga dan Selaparang. Di sekitar itulah kerajaan besar Selaparang. Nah, jadi kembali kita ke makam anak raja ini. Dulu ketika kerajaan Selaparang berkuasa, sehingga kami di sini ada Gedeng Raja, ada Masjid Pusaka, dan ada pemakaman Mami Raja dan keturunan raja, sepupu raja, sehingga disebut dia makam anak-anak raja yang namanya makam Tegolong. Siapa yang meninggal di sana? Kami dituturkan oleh leluhur kami, ada yang namanya Raden Idris, dan ada juga yang namanya Kertajabat. Jadi di sana di makam Tegolong itu ada juga yang bernama Kertanegara, dimakamkan di makam Tegolong. Nah, seiring waktu keturunan beliau itulah yang sampai hari ini dimakamkan di pemakaman Tegolong itu. Seperti apa saya bilang tadi, golongan-golongan tertentu yang dimakamkan di sana, ada sepupu, anak, keturunan daripada raja-raja besar Selaparang. Nah, itu mengenai dari sejarah dan asal-usul daripada makam anak-anak raja. Sekarang kita beralih ke perkembangan dari makam ini. Dari makam ini pertama kali ada hingga saat ini, apakah pada makam itu ada sesuatu yang dirubah atau memang begitu adanya? Masalah makam itu memang seperti itu, dia ada susunan batu-batu, tidak ada yang dirubah. Tapi kalau yang berubah itu mesti makam yang
baru, artinya keturunannya yang sekarang itu yang ada perubahan. Tapi kalau makam yang dari dulu seperti itu, dan makam-makam di sana itu tidak ada bertulis nama karena batu nisan itu banyak yang hilang pada masa barang antek. Artinya ada waktu pengusaha barang antek itu banyak batu-batu nisan di makam anak raja itu dicuri oleh orang, dijual entah kemana. Ada yang bentuk patung, ada yang bentuk ukiran dan segalanya, itu yang banyak hilang pada masa barang antik atau pada tahun sekitar tahun-tahun ya baru merdeka lah. Itu banyak yang menjual batu nisan yang ada di makam anak-anak raja itu. Nah, perkembangannya sekarang seperti adik bisa lihat kemarin, kalau ada yang baru itu makam baru, artinya kalau yang masih tatanannya dari dulu itu memang dari dulu seperti itu. Sehingga ada dua nama yang disematkan di makam itu. Kalau kami sampai hari ini mengatakan dia makam Tegolong, tetapi leluhur kami juga ada menyematkannya adalah makam Tegolong Bawah Parut. Kenapa dikatakan Bawah Parut? Ada sebuah pohon berduri di sana, pohon berduri yang tinggi, tapi itu sekarang sudah dimusnahkan sehingga dikatakan parut karena ada duri-durinya. Nah, di makam itulah yang namanya Raden Wijaya Kusuma yang bergerak ke Jawa mendirikan pedukuhan-pedukuhan di daerah Jawa menurut penuturan keluarga kami secara babat dan silsilah. Ada salah satu Raden kami yang namanya Raden Wijaya Kusuma keluar menuju Jawa. Terus sekarang kalau kita bahas mengenai kendala atau harapan Bapak mengenai makam-makam yang telah kita bahas itu bagaimana? Apakah ada beberapa kendala misalnya dari akses jalannya atau bagaimana? Ya memang yang kami inginkan akses jalan itu harus bisa tembus dari barat ke timur. Ini baru dari kita bisa mencari makam ini dari Gereng Raja ke utara. Nah, kedepannya harus jalan-jalan itu memang harapan kami terbuka semua sehingga masyarakat bisa melihat dalam wisata religinya. Oh, di sini pernah begini sejarahnya. Artinya para peziarah itu lebih nyaman karena di makam anak raja yang kayak kami klaim seperti itu pernah juga dari Sumatera yang hadirkan, dari Jogja banyak yang peziarah-peziarah yang kadang-kadang tidak melalui kami. Dia hanya membawa catatan mungkin, terus bergerak dari Masjid Pusaka. Setelah berdoa di Masjid Pusaka, lalu dia bergerak mencari sendiri makam-makam yang ada di catatan yang dibawa. Tanpa petunjuk kami pun dia kadang-kadang datang berdoa di sana. Mungkin leluhurnya mencatat ciri-cirinya begini, Allahu a'lam bishawab. Itu kan jadinya sering makam-makam ini sebagai tempat berziarah. Salah satu contohnya Tuan Guru Pegading, itu yang namanya Tuan Guru Haris selalu berziarah selagi hayatnya di makam Tegolong itu. Nah, jadi ada sebuah cerita bahwa di sana juga ada makam yang mendirikan pedalaman-pedalaman di luar pusat kerajaan Selaparang. Artinya dia menyebar, kawin dan berdakwah, dan selalu berpesan mungkin kepada keturunannya di sana berziarah ke makam Tegolong. Oke, itu saja pembahasan kita mengenai makam-makam yang ada di Desa Ketangga. Selanjutnya kita akan balik lagi mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Desa Ketangga. Jadi jangan lupa saksikan.